Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik anak-anak, pada hari ini kita memasuki pelajaran 2, asik bisa membaca Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Baik anak-anak, silahkan dibuka di Al-Hikmah halaman 10. Kita akan belajar sambil mengulang. Kemarin sudah ya anak-anak menyetorkan menulis surat Anas dan juga hafalan surat Anas. Kita akan membahas materinya pada hari ini. Silakan dibuka halaman 10 pada Al-Hikmah. Pada Al-Hikmah halaman 11, A. Melafalkan surah An-Nas. Dengarkan baik-baik ya, Bu Guru akan membacakan materinya. Anak-anak di rumah juga membaca sendiri-sendiri didampingi ayah dan ibunda masing-masing ya. A. Melafalkan surah An-Nas. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Setiap umat Islam wajib mengetahui dan mempelajari Al-Quran. Orang Islam yang paling baik adalah yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Bagi kita yang belum bisa mengerti Al-Quran, tugas kita adalah belajar. Dan nanti apabila kita sudah mengerti, kita harus mau mengajari kepada teman kita yang lain yang belum mengerti. Nah, anak-anak, dari penjelasan di atas dapat kita pelajari bahwasanya belajar Al-Quran itu hukumnya adalah wajib bagi setiap umat Islam laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita sudah bisa, kita melihat teman kita yang belum bisa, kita harus mengajarinya. Tidak perlu kita menunggu sampai pandai dulu. Cukup kita tahu huruf alif saja, sedangkan teman kita belum tahu, kasih tahu dia, ini loh huruf alif. Seperti itu cara belajar dan mengajari Al-Quran. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca pengertian tentang Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan kewajiban mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sekarang yang akan kita pelajari adalah surat An-Nas. Mari kita baca surat An-Nas bersama-sama. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setelah kita membaca surat An-Nas, tadi Bu Guru sudah berikan contoh membaca yang baik dan benar bagi berikut artinya ya. Nah, sekarang ada pembahasan tentang surat An-Nas. Mari kita baca bersama. Surat An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas merupakan surat penutup dalam Al-Quran. Surat An-Nas menempati urutan surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Surat An-Nas termasuk
dalam golongan surat Makkiyah. Surat An-Nas diturunkan di Mekah. Nah, ini adalah penjelasan tentang surat An-Nas. Jika kita ingin mengetahui letak surat An-Nas dalam Al-Quran, maka kita bisa menemukannya di akhir surat dalam Al-Quran atau di belakang sendiri. Ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari melafalkan surat An-Nas pada halaman 11, halaman 12 dan halaman 13 kita tinggalkan dulu ya. Nanti untuk mengerjakan soal di halaman 13 ayo kerjakan, insya Allah akan Bu Guru berikan link tersendiri mengerjakan soal. Jadi anak-anak tidak perlu repot-repot mengerjakan di buku Al-Hikmah. Simak saja penjelasan dari Bu Guru. Langsung kita buka halaman 14. Di halaman 14 yang atas, B, menghafal surah An-Nas. Ini sudah anak-anak lakukan minggu lalu, sudah kirim surah An-Nas beserta menulisnya ke Bu Manda. Langsung kita lanjutkan. C, pesan surah An-Nas. Mari kita baca bersama. Anak-anak membaca bersama Bu Guru didampingi orang tuanya ya. C, pesan surah An-Nas. Surah An-Nas bagian dari Al-Quran. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surat An-Nas digolongkan surat Makkiyah. Dinamakan surat An-Nas diambil dari ayat pertama. An-Nas artinya manusia. Dalam Al-Quran, surat An-Nas berada pada urutan yang ke-114. Surat An-Nas juga disebut sebagai surat Al-Mu'awwidhatain. Artinya, salah satu dari 2 surat yang mengandung perlindungan. Sekarang di halaman 15, surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar 1. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari golongan jin dan manusia. 2. Perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mewaspadai semua jenis bisikan setan yang dapat menjerumuskan manusia. Nah, dari penjelasan di atas, Bu Guru tambahkan ya, surat An-Nas itu disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain atau salah satu surat yang mengandung perlindungan. Maksudnya apa sih? Surat An-Nas ini diturunkan bersamaan dengan surat Al-Falaq. Jadi Al-Mu'awwidhatain ini adalah surat An-Nas dan Al-Falaq. 2 surat ini saling berhubungan, juga bisa memberikan perlindungan kepada kita. Kita terlindung diantaranya dari kejahatan jin dan manusia, kejahatan orang pendengki, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan malam. Nah, apabila kita membaca surat dan An-Nas, kita terhindar dari kejahatan-kejahatan tadi. Baik anak-anak, semoga mengerti ya dari penjelasan Bu Guru tadi.